pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan penyusunan anggaran, di mana kemarin kita sudah menyelesaikan bagaimana menyusun anggaran produksi dengan menggunakan 3 kebijakan, yaitu stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan stabilitas kombinasi. Nah, hari ini kita akan menyusun anggaran bahan mentah. Nah, anggaran bahan mentah di sini sebagai faktor dasar. Jadi ketika akan membuat produk, hal yang utama yang dibutuhkan di sana adalah adanya bahan mentah. Kenapa di sini bahan mentah? Karena yang kita bahas asumsinya dalam bisnis budgeting ini adalah untuk skup perusahaan manufaktur, sehingga di perusahaan manufaktur terjadinya proses produksi, kemudian di sana ada proses selanjutnya bisa packing, kemudian di sana promotion, baru di sana sampai tahap distribution. Nah, di sini ketika kita baru pada tahap proses produksi, berarti di sana ada hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah faktor-faktor lain di luar tenaga kerja. Nah, di sini kenapa kita harus membuat anggaran bahan mentah? Karena ketika kita akan membuat produk di sana, bahan mentah itu biar tidak terlalu banyak dalam penyediaannya ataupun terlalu kurang, sehingga nanti tidak terjadi over ataupun sampai terjadi miss dalam arti penyediaan stok bahan baku. Nah, di sini tujuan daripada kenapa harus menyusun anggaran bahan mentah, yaitu untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, kemudian memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan, kemudian juga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah, kemudian sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komposisi atau komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah. Di lain pihak, itu bisa dijadikan sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan dari bahan mentah itu sendiri. Nah, di sini anggaran bahan mentah itu terdiri dari berapa kebutuhan bahan mentah itu sendiri. Kemudian yang kedua, berapa banyaknya bahan mentah yang harus dibeli. Kemudian yang ketiga di sana adalah berapa persediaan bahan mentah yang masih ada. Kemudian yang keempat adalah bahan mentah yang sudah digunakan itu berapa banyak, atau anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi. Nah, di sini yang harus kita perhatikan bahwa dalam penggunaan bahan mentah itu harus ada beberapa hal yang dicantumkan, yaitu yang pertama adalah jenis barang mentahnya tadi apa saja, yang akan dihasilkan apa, kemudian proses dalam produksi itu tahap-tahapannya apa saja, kemudian standar atau komposisi. Jadi misalnya ketika membuat cake dengan ukuran 30 cm, di sana bahan baku yang terdiri dari tepung terigu, kemudian di sana ada gula, ada telur dan lain sebagainya, itu komposisinya berapa banyak. Nah, di sana yang dikatakan sebagai standar penggunaan. Kemudian juga adanya waktu penggunaan bahan mentah. Nah, di sini standar penggunaan bahan mentah itu menunjukkan bilangan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan dalam pembuatan proses produksi. Nah, contohnya tabel anggaran bahan mentah itu seperti ini. Jadi di sana ada misalnya kita susun dalam satuan kuartal ya, 4 bulan. Kuartal 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ ada tingkat produksi, berapa yang diproduksi barang A, berapa yang diproduksi barang B, standar penggunaannya berapa, kemudian tingkat kebutuhannya berapa. Kemudian untuk bahan mentah Y juga demikian, karena ketika menghasilkan barang A, berarti di sana butuh komposisi penggunaan bahan mentah X dan bahan mentah Y. Nah, cara penyusunannya seperti ini, nanti kita akan praktekkan. Kemudian cara menentukan kebutuhan bahan mentah. Untuk menentukan bahan mentah di sini bisa dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah perkiraan langsung. Nah, di sini
ketika perkiraan langsung itu akan lebih mudah memicu terjadinya resiko. Resiko apa saja di sana? Yaitu resiko terlalu besar atau kecilnya perkiraan. Jadi kalau perkiraan terlalu besar atau terlalu kecil, nanti di sana akan menimbulkan yaitu adanya bahan mentah stoknya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak berarti nanti akan mengundang terjadinya biaya yang tinggi pada biaya perawatan. Ketika kurang, perusahaan juga akan dirugikan, seharusnya sudah berproduksi tapi belum berproduksi, akhirnya tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Nah, memang cara ini mudah, tapi resiko untuk terjadinya kepailitan itu lebih besar. Kemudian menentukan kebutuhan bahan mentah yaitu dengan menggunakan standar cara penghitungan standar bahan bakunya. Nah, di sini ada contoh, misalnya PT Gunung Kidul memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan B dengan menggunakan bahan mentah X dan Y. Nah, misalnya seperti ini. Rencana produksi selama 1 semester atau 6 bulan dari Januari sampai dengan Juni masing-masing, angkanya adalah 110 untuk produk A, 120, 100, 130, 120 dan 140. Sementara untuk produk B 800, 900, 800, 700, 1000 dan 1000. Sementara komposisi atau standar penggunaannya adalah menggunakan untuk menghasilkan produk A dibutuhkan bahan mentah X banyak 2, Y-nya 3, Z-nya 2. Kemudian untuk menghasilkan produk B dibutuhkan bahan mentah X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Nah, sehingga di sana kita juga harus tahu berapa sih harga per unit masing-masing bahan mentah. Nah, di situ disebutkan bahwa bahan mentah X Rp50, Y Rp60, Z Rp70. Sehingga di sini akan muncul perkiraan daripada anggaran penggunaan bahan mentah. Kebutuhannya seperti ini. Jadi di sana ada produksi, ada standar penggunaan, dan di sana kita kalikan. Perkalian antara tingkat produksi dengan standar penggunaan, disitulah memunculkan kebutuhan. Nah, di sini agar bahan mentah itu tidak terlalu besar, perlu adanya pengendalian. Nah, pengendalian untuk pembuatan produk di sini itu membutuhkan adanya sebuah alat hitung yang disebut sebagai economic order quantity, yaitu tingkat pembelian yang paling ekonomis. Di mana di sana tingkat pembelian yang paling ekonomis itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama adalah berapa biaya pemesanan, berapa biaya penyimpanan. Sehingga akan muncul contoh daripada rumus EOG tadi, yaitu akar 2RS dibagi PI. Jadi akar semuanya ya, ini bukan atasnya tapi semuanya. Di mana R itu adalah raw material, jumlah bahan yang harus dibeli, S-nya adalah biaya pemesanan, P-nya adalah harga per unit bahan mentah, I-nya di situ adalah biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam prosentase. Nah, di sini disebutkan PT Adinda memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2000 sebanyak 1000 kg. Setiap kali dipesan dikeluarkan biaya sebesar Rp50 sebagai biaya perangko. Harga per kilogram bahan mentah adalah Rp20, biaya penyimpanan sebesar 50% dari persediaan rata-rata. Selain itu diketahui pula biaya penyimpanan setiap kilogram bahan mentah adalah Rp10. Berapakah anggaran pembelian bahan mentah? Nah, kita hitung di sana. Akar RQ, raw materialnya tadi 1000, kemudian kuantitasnya 50, kemudian P kali E price-nya 20, I-nya adalah 0,5, sehingga hasilnya di sana adalah tingkat pembelian yang paling ekonomis yang bisa dilakukan perusahaan adalah 100 kg. Artinya ketika membeli bahan mentah jangan di sana lebih banyak sekali dari 100 kg atau kurang dari 100 kg. Kemudian yang harus kita perhatikan pula ketika kita membeli bahan mentah. Membeli bahan mentah di sini tidak bisa kita asal membeli, tapi harus memperhatikan
tenggang waktu antara pembelian 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, di sana waktu pembelian bahan mentah itu disebut sebagai lead time. Nah, sehingga akhirnya akan memunculkan seperti ini ketika menyusun anggaran bahan mentah, yaitu adanya persediaan akhir, kebutuhan bahan mentah, jumlah kebutuhan, persediaan awal, dan pembelian bahan mentah. Jadi rumusnya kurang lebih di sini selalu sama. Nah, sehingga muncullah di sini anggaran pembelian bahan mentah. Di sana ada jenis bahan mentah dan waktu, kebutuhan bahan mentah, persediaan awal, persediaan akhir, kemudian di sana ada jumlah kebutuhan dan ada pembelian. Jadi kalau pada anggaran produksi paling kanan itu adalah produksi, tapi pada pembelian bahan mentah paling kanan itu adalah pembelian. Seperti itu. Itu nanti akan kita gabungkan dengan penyusunan anggaran BOP dan anggaran tenaga kerja langsung. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.